Geger Natalie Olser sindir SW udah cerai masih minta diurusin rumahnya sama mantan suami. Hah? Diri ya cuy, sarang burung walet. Anak aku nggak pakai sarang burung walet sih. Gitu tapi masalah makanan anak aku ya udah tugas aku sendiri nggak sih? Iya dong. Uang supir emang udah tugas aku sendiri, uang listrik, uang sampah itu udah tugas aku sendiri. Ngapain lagi masih minta sama mantan, kocak? Maaf ya bunda, aku cuma bisa ngasih 20 dulu, lagi banyak pengeluaran. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu lihat anak kamu, yang penting ketemu anak. Jangan sampai nanti dia cari-cari sendiri, bapakku yang mana ya, mamaku yang mana ya. Nah, Endah denger nih Endah. Suatu saat yang namanya anak pasti akan mencari figur bapak dah. Itu mentang-mentang lo lagi mabuk kepayang sama CEO gitu. Akhirnya Ibu Peri udah mulai live lagi. Siap kalian netizen untuk memberikan kata-kata mutiara-mutiara pada live-nya? Kapan dia live lagi? Aku cuma mau kasih kata-kata yang belum tersampaikan. Setelah hampir setahunan pura-pura jadi CEO, rasanya capek dan butuh reinkarnasi untuk jadi bebek anget. Kalian anjing. Dapat salam dari teman kau, Temannya? zaman kuliah dulu. Tuh. Salam katanya, ya kan? Masih ingat gue enggak katanya? Orang yang selalu kau pinjam ijazahnya untuk kau kasih lihat orang tua kau. Padahal kau di sana itu tuh ya niatnya kuliah nih dari Indonesia ini. Tapi ke sana tuh kumpul ke kau katanya sama orang Jepang. Oh Tuhan, Mabora juga kau di sana. Memang dia sekolahnya di Jepang, keren sih. Terus di sana suka Mabora. Waduh, kenal sama Sugiono dong. Ya, pantesan si Mbak tadi ngomong itu Sugiono dibawa-bawa ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa kita bakal ngebahas topik-topik yang menarik dan topik-topik yang lagi viral banget. Nah, yang pertama nih terkait tentang Endah. Ngomongnya harus samarin, kalau kita mah harus pakai tata krama gitu ya. Nggak kayak itu tuh ya para pengikut-pengikutnya barbar banget. Padahal nama gue juga barbar tapi nggak sebarbar mereka ya. Cari aman sebenarnya mah. Katanya temen semasa kampusnya si Endah ini teman-teman ya, katanya dulu suka Mabora. Pantesan kata netizen ada istilah ibarat kata ngangkat orang dari luper lapindo gitu ya. Aman ya. Lalu yang kedua nih, ada podcast yang lagi rame banget. Gue nggak ngerti dia ini siapa. Info yang gue dapatkan dari komentar-komentar para netizen bahwa dia ini dulu adalah mantan asistennya katanya gitu. Ngebongkar terkait tentang Gunung Kawi itu. Ini rame banget nih cuy. Rame. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita gas, kita menuju TKPN Play. Deddy Corbuzier sindir Pak CEO. Jadi ceritanya Pak CEO kan baru aja dirujak netizen gara-gara jam mewahnya yang katanya palsu. Dan Om Deddy sendiri sepertinya notice hal ini. Di konten terbarunya, Om Ded terlihat candid memperlihatkan jam Rolex yang dia pakai. Walaupun dia candid, para netizen sebenarnya tahu kalau itu disengaja. Dan komentar pun langsung rame tuh memperdebatkan jam tangan Om Ded ini asli atau bukan. Karena nggak ada yang bisa memastikan dengan pasti. Ada salah satu orang yang DM Om Ded langsung. Bisa kok konfirmasi langsung karena langsung DM sama Om Deddy Corbuzier dan dikirimin video jam tangan yang dia pakai. Jadi itu bukan Rolex tapi Relax guys. Iyalah. Ini sengaja malah kalau kata gua. Emang bukan Rolex tapi mereknya Relax. Ini kelihatannya Om Ded sengaja pakai yang palsu sih. Biar apa? Ya biar bisa ngimbangin Pak CEO kita lah. Sebetulnya kalau gue percaya Bang Deddy Corbuzier itu emang sengaja. Ya, pakai jam palsu itu untuk ngebecandain CEO. Puas banget dah gue ya. Gila, edan bener ya. Ternyata yang kemarin rame rumah sama Sarwena itu bukan satu-satunya rumah Ruben Onsu. Ternyata ada 4 properti Ruben Onsu, yaitu di Jakarta ada 3, 1 ada villa mewah
di Sukabumi. Oke. Nih, ini juga ada rumah mewah yang letaknya di daerah kawasan Pondok Indah, Jakarta. Kawasan elit. Rumah ini ditaksir senilai 90 miliar. Nah, berbeda dengan rumah yang waktu itu terkesan ke modern Eropa, ini tuh terkesan kayak cottage gitu ya di tengah perkotaan, karena banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang terkesan rindang di dalamnya itu. Kita ulik. Wow, ruang tamunya begitu mewah dan megah. Terdapat kolam renang. Berarti kalau bicara soal the real CEO, menurut gue ya Bang Ruben lah CEO-nya. Rumah aja banyak, ada 4 ya. Belum katanya ada villa juga ya Bang Ruben ya. Oh, CEO-nya siapa berarti sekarang? Dan ini tempat bermain anak. Dan ada supermarket pribadi. Ini mah ya bukan lagi CEO, ini mah lebih dari CEO. Oh, kemarin mah CEO, ini mah founder, owner, sultan merenya. Menyala bosku. Geger Natalia Olser sindir SW, udah cerai masih minta diurusin rumahnya sama mantan suami. Hah? Diri ya cuy, misal cerai masih minta urusin rumah. Aduh, kan kocak ya. Sarang burung walet, anak aku nggak pakai sarang burung walet sih. Ya, tapi masalah makanan anak aku ya udah tugas aku sendiri nggak sih? Iya dong. Aneh-aneh aja. Uang supir emang udah tugas aku sendiri, uang listrik, uang sampah itu udah tugas aku sendiri, ngapain lagi masih minta sama mantan, kocak. Gue sebenarnya sekarang tuh lebih punten ya teman-teman ya, rada geli-geli gimana tuh sama pendukungnya si Endah tuh ya, ngomongnya pada pedes-pedes tahu, barbar banget. Ih ampun gue mah. Nih tonton nih video dia nih, artis lah kalau kalian sama gue mah. Lu siapa sih? Ya gue bukan siapa-siapa gitu ya, si hitam si porong dan segala macamnya, dan bukan CEO juga gitu ya, gembel lah gue mah gitu. Nih artis nih nyentil tuh idola lu. Mantan bagian apa? Ya bagian nafkahin anak lah. Iya, anaknya cukup lah. 25 juta, kadang 20 dikasihnya. Tapi ya udah gitu, misalkan, maaf ya bunda, aku cuma bisa ngasih 20 dulu, lagi banyak pengeluaran. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu lihat anak kamu, yang penting ketemu anak, yang penting ada waktu buat anak. Udah gitu. Enak banget ya. Gitu kalau aku, karena dari pengalaman pribadiku. Jadi nggak geger Jangan ya. sampai kehilangan figur bapak, begitu aja. Jangan sampai nanti dia cari-cari sendiri, bapakku yang mana ya, bapakku yang mana ya. Nah, Endah denger nih Endah. Suatu saat yang namanya anak pasti akan mencari figur bapak dah. Itu Natali lebih ngerti. Lu gimana sih? Mentang-mentang lu lagi mabuk kepayang sama CEO gitu. Kenapa aku bersyukur, karena aku emang pengen punya anak dari dulu gitu. Pas nikah langsung pengen punya anak, dikasih lah sama Allah. Ya bersyukur juga, karena bukan anak aku doang, anaknya mantan suamiku juga, kan hasil karya kita berdua aja. Ya nggak? Gaya kipas angin sama cicak nungging aja. Kipas angin yang udah gitu udah. Kalau gaya cicak nungging sih gue masih paham lah ya, kita sama-sama dewasa ya kan. Maaf yang di bawah 17 minggir dulu ya. Yang jadi pertanyaan gue, gaya kipas angin ini apa? Aduh, mana pendukung si Enda, tolong kumpul coba sini. Tuh Mama Rempong tuh. Bukan Ma Rempong dong panggilannya. Ma Pungut mana? Kesel gue sama dia tuh. Manggil anak pungut nggak tahu diri. Gue gigit nih mic nih. Izin. Helikopter udah.
Cicak nungging tuh kan, cicak nungging. Cicak nungging gue masih paham dari tadi yang hubungannya. Maaf izin. Yang nungging gue masih ngerti. Kipas angin helikopter ini gimana? Dia lempar ke atas gitu. Walaupun ada drama-drama, kenapa aku kabur-kaburan, kenapa? Ternyata aku hamil. Oh. Itu namanya baby face. Supirnya juga kerjanya di gua, masa supir juga dia yang bayar, kocak. Ada aja lu pada ya. Uang sampah juga aku yang bayar kok. Lucu ya situ ya. Listrik kenapa harus bagi dua, kan sekarang yang nempatin juga udah mantan gak sih, ngapain juga bayar listrik, kocak. Uang pangkal itu ada 150, 175 kalau nggak salah, lupa aku. Itu uang pangkal. Kali ditanggung gini, adekku nggak ditanggung, adek aku yang nanggung sendiri. Selagi bapaknya masih ada, yaitu bapak kamu. Figurnya kan masih ada, jadi aku minta tolong gitu. Pas perceraian tuh, kalau kamu mau ketemu sama Azam, ketemu. Justru aku seneng. Malah aku suka paksa-paksa, ayo kapan ketemu Azam, waktunya kapan gitu. Kamu di mana? Mau Azam samperin apa gimana gitu. Jadi biar nggak lupa sama sosok figur ayahnya. Gitu. Kalau masalah uang nggak usah di ini deh guys, maksudnya nggak usah terlalu di menggebu-gebu. Mbak Natali, coba sih ngomongnya disebutin tuh isi itu tuh. Sosok nggak butuh, uang sampah aja dihitung. Aman gak sih guys? Oke lanjut. Oh ibunya juga bisa gitu, kita sama-sama lah. Cari babysitter, udah tau anaknya di gua. Iya. Supirnya juga kerjanya di gua, masa supir juga dia yang bayar, kocak. Kocak lu. Supir babysitter aku yang bayar, masa dia juga yang bayar, kan kocak. Berarti si Indah itu kocak ya Mbak ya? Gitu loh. Kalau masalah nafkah ya emang udah kewajiban laki-laki guys, udah kewajiban ayah, udah kewajiban bapak sama anaknya gitu. Tergantung kita mintanya, tahu diri aja. Tuh, tahu diri. Mana? Kita ngomongin gak ke Endah deh ya. Kalau Endah mah udah urusannya sama para pengacara aja ya kan. Ini para pendukungnya. Ngomong Mbak, ngomelin tuh Mbak. Pakai ngata-ngatain anak pungut Mbak. Gue masih kesel Mbak, gue masih belum terima gue. Kesel banget gue. Maunya dipanggil anak pungut Mbak. Suruh tahu diri tuh, ya. Junjungan lu. Gue jadi kayak mak gue kayak. Ampun gue. Makanan kucing anjingku 3. Makanan kucing sekarang dibahas. Anjingku 3, belum aku bayarin karena aku sayang banget sama karyawan ya. Kalau karyawan baik sama aku sayang gitu. Apalagi aku sekalian anak-anak pembantuku, sekalian juga. Biar apa? Biar Azam ada temennya. Oh gitu. Hebat ya. Uang sampah juga aku yang bayar kok. Udahlah pada minggem lah, udah pokoknya kesentil udah ini mah. Hore. Live ya? Akhirnya Ibu Peri live lagi. Oke. Ibu Peri sudah berani untuk menghadapi dan melawan netizen. Oke. Lo Dia lempar bang. sudah mulai live lagi untuk menebarkan senyum dan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk hidup. Siap kalian netizen untuk memberikan kata-kata mutiara pada live-nya? Kapan Aku sih? mau beli barang dagangannya. Gue nggak tahu loh. Semangat. Semoga netizen tetap membara untuk bisa membantu Ibu Peri dalam menyelesaikan masalahnya.
memang gue jujur ya, nggak stay megang HP langsung cek TikTok, nggak gitu juga sih. Gue ngecek TikTok tuh kalau misalnya gue mau ada aba-aba nih beberapa jam lagi gue nanti mau bikin konten, lagi waktunya lagi ada kerjaan, ada kesibukan lain, nggak gue. Walaupun megang HP tapi bukan itu yang gue cek gitu ya. Apa? Komentar netizen. Perhatiin gitu. Tapi kalau memang dia udah live ya syukur lah ya kan gitu. Kapan dia live lagi? Aku cuma mau kasih kata-kata yang belum tersampaikan. Live juga nggak ada yang beli. Seriusan live nggak ada yang beli. Gilang kemarin ke Gunung Kawi dulu. Tapi setahu gue tuh udah beberapa hari ini gue malah nggak pernah ngelihat live. Kalau dulu iya gue pernah juga scroll TikTok tuh tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau sekarang malah jarang sih menurut gue gitu ya. Ya pokoknya semenjak rame lah gitu ya. Masalah setelah klarifikasi kalau nggak salah ya. Setelah hampir setahunan pura-pura jadi CEO, rasanya capek dan butuh reinkarnasi untuk jadi bebek anget. Mau ngopi di luar. Ntar dulu, kenapa gue ketinggalan dia waktu bikin konten CEO sih? Kalian nggak ngabarin. Gue paling seneng kalau ngeliat konten dia. Oke. Setelah hampir setahunan pura-pura jadi CEO, rasanya capek dan butuh reinkarnasi untuk jadi bebek anget. Mau ngopi di luar tapi lagi mencret. Malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah Ruben aja sih. Recharge di rumah Ruben aja sih. Lo jatuh bang. Di rumah Ruben aja sih. Ngambil apa dia? Ada anjing. Masa CEO begini bang lu mah? Harga diri CEO hilang lu mah gara-gara lu. Apaan CEO minumnya galon? 20.000 segini, gue ngasih duit untuk rumah Ruben, air Ruben, segalanya lagi. Jam berapa nih? Mesti pura-pura jadi CEO lagi ya? Kacau, gue ketinggalan video dia cuy. Mau live di rumah Ruben lagi lah. Apa yang mau 1 bagi 2 juga boleh. Iya sama berdua lah. Enggak. Gimana maksudnya? Apa yang mau 1 bagi 2 juga boleh. Iya sama berdua lah. Mau 1 bagi 2. Babak yang paling menjijikan sekaligus paling tragis dalam sejarah dunia hiburan. Menjijikan. Bisa Sarwenda harus kehilangan hak asuh anak dan diusir dari rumah mewah peninggalan Ruben Onsu sebab bom waktu rahasia di belakang layar akhirnya meledak menghancurkan sisa-sisa hidupnya. Enggak ya guys, hak asuh belum ya, belum sama Ruben. Ini berita punten ya. Gua konten reaction. Gua suka dengan sesuatu yang berbau fakta ya, tapi kalau terlalu berlebihan juga gua nggak suka. Kenapa? Karena hak asuh belum jatuh sama Ruben karena baru minggu depan. Ya, kuasa hukumnya itu mengajukan gugatan, ya, dilampiri dengan beberapa bukti baru. Itu yang gue tahu dan itu statement resmi dari pengacaranya ya. Tapi kalau hak asuh udah jatuh sama Ruben nih, gini-gini nih, ya memang sih, alhamdulillah gitu. Cuman maksud gue, come on man, jangan berlebihan gitu. Punten ya, kenapa? Karena gue anti ya. Kalau yang hoax gue nggak suka gitu ya. Punten ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau mau kalian menonton silakan ya. Cain komen ketika Sarwenda rilis lagu baru. Ada lagi? Kapan kak rilisnya? Pengen banget ketinggalan. Bangkat! Wow! Badannya udah pas, tinggal nadinya belum dilepas. Malah bikin lagu, bikin rumah dong. Enakan lagu My Little Bolu Ketan. Kemarin sebenarnya udah pas tadi bukan yang ini. Hei halo Sarwentot, iya ya apa sih tutuku oyster tapi nang Singapura. Kok gua menyek menraimu anjuk Singapura wong penggaweanmu yang ngising tempura ngono kok. Terus apa ae sing kate mau ja? Oh pacarmu sing CEO silet unta iku ah. Saranku lek budal jam palsune aja digawe lho ya. Lah ya wong akune soge mosok jam patek ae palsu. Lah kare iku jam patek apa patetek? Oh adekmu sing jenenge Wendi ku ya melu. Iya sing Wendi wedokan gedhe iku sih. Waduh gak bahaya ta iku dijak pesawat apa gak oleh. Lah ya apa wong ancene bentukane koyo celeng, obesitas tapi. Oh alah yo
wis le mau kayak bagasi. Terus pegawaimu sing wedok kakek cangkem iku sapa ta jenenge? Mandul. Iya mandul iku melu ta? Melu sisan ya Allah, wis bambung gembel ngerewepoti sisan. Saranku sadurunge budal kongkon ados seraine muwesum. Suntune gede-gede kuning-kuning kok yo muakak koyo ngono. Saranku sikatan ojo kakek ngopyok untung kok ndak garing. Ya wis hati-hati. Jangan diludahin HP lo ya. Singapura dibayari sapa? Jaluk ru bensin ngalah sak keluarga kok gak tau diri. Budal apa gak ceblok pesawatmu anjing. Ludahin lagi aja HP. Aduh, ampun. Nggak kebayang habis bikin konten dia harus nyiapin tisu kan, dilap-lap, dicium masih bau anjay. Oke, kita bahas yang Mabora ya. Kita dengerin si mbaknya ya. Aduh, aku lihat-lihat tuh banyak di aplikasi sebelah sekarang itu lagi pada heboh yang ngebicaraan si tim SAR ya kan. Ada dapat itu ada salam tuh dari teman kau. Dapat salam dari teman kau. Temannya? Zaman kuliah dulu. Tuh. Salam katanya, ya kan. Masih ingat gue enggak katanya. Orang yang selalu kau pinjam ijazahnya untuk kau kasih lihat orang tua kau. Padahal kau di sana itu tuh ya niatnya kuliah nih dari Indonesia ini. Tapi ke sana tuh kumpul kebo kau katanya sama orang Jepang. Oh Tuhan, Mabora juga kau di sana. Ntar dulu. Maksudnya memang dia sekolahnya di Jepang. Keren sih. Cuman pinjam ijazah gitu. Terus di sana suka Mabora. Waduh, kenal sama Sugiono dong. Aduh, ini masalahnya udah ngerembet kemana-mana nih. Sugiono udah dibawa-bawa nih. Aduh, repot gue. Cukup nakal juga kau ya. Iya kan? Pernah ditelanjangin juga kau di klub-klub. Aduh. Tapi ini sih berbanding 1000 ini sih menurut aku yang kau. Enggak, maksudnya seriusan pernah ditelanjang. Aman gak dibahas ini guys ya? Oke, lanjutlah. Tampakan di sini tuh di Indonesia ini tuh kalem, lugu, kayak orang-orang nggak punya dosa gitu, ya kan? Tahu-taunya nggak jauh beda kau sama orang-orang itu pemain-pemain kakek Sugiono itu. Dibahas kan aura kau dulu ya waktu di grup itu ya kayak gimana gitu, aura hantu gitu kan. Ike. Iya, kuat banget itu aura kakek Sugiono. Jawab itu salam teman kau itu. Lagi rame kau di sana juga, makanya tuh ya mulut etika itu dijaga. Siapa ya, sih apalagi namanya? kau itu tuh ya dibilang selebritis ya karena mantan suami kau oke lah. Bisa dibilang itu, tapi aku nggak mengakuinya ya karena kau ya nggak punya talent juga untuk dibilang kau adalah seorang artis atau selebritis. Nggak ada, kau kan cuman numpang aja ya kan. Pansos kemarin tuh katanya sih jangankan laki-laki ya kalau nggak berguna dia buang. Gue aja temannya nih setelah nggak berguna dibuang sama si tim SAR itu. Kok bisa gitu? Aduh, lagi ramai kau dibicarakan di sana. Aplikasi apa Terus sih? di sini kau sok-sok gitu ngata-ngatain mantan suami apalah bikin netizen geram Nah, yang tadinya orang nggak tahu siapa kau di masa lalu pada tahu semuanya. Makin sak. Enggak, jujur teman yang dimaksud ya sama si Mbak ini, jujur gue dari tadi nyari gitu. Bahkan gue sempat dicek di komentarnya juga ya di sini. Oke, akhirnya ada tulisan biru. Coba gue penasaran. Jejak digital Neng Enda makin dikorek, branding Ibu Peri ternyata salah kaprah. Oke. Baru melihat berita ini, konon katanya jejak digital Sarwenda makin dikorek, berbanding terbalik dengan yang dikatakan Ibu Peri ternyata salah kaprah. Ikut ada seseorang yang mengatakan dia ketika dulu kuliah di luar negeri. Kukira cupu, ternyata suhu. Oh ini ya gua ketinggalan ya. Ini cuitan temennya waktu di sana. Ya, pantesan si Mbak tadi ngomong itu Sugiono dibawa-bawa ya. Kuliah suka dugem, merokok, kumpul kebo dengan orang Jepang. Ini konon katanya. Saya hanya mengambil berita yang sudah ada di TikTok dan saya ingin berdiskusi dengan kalian.
Apakah berita ini nyata atau hanya hoax? Jika nyata, ya sekarang terbukti sih sudah bercerai dan tidak bisa dimanfaatkan kembali. Judul di sini kukira cupu ternyata suhu. Kenal Sugiono dong kalau kayak gitu. Buat encim-encim Oke. yang katanya anaknya CEO beneran, ya deh. CEO beneran yang mempunyai 234 perusahaan, ya kan, perusahaan itu yang ada di Sarang Janah, ya kan, yang bisnisnya adalah jual beli BH, kancut, mie segala macam lah pokoknya lah. Iya Ci. Ya maaf ya Ci. Memang. Oh, emaknya ngamuk, emaknya CEO. Kayaknya dilabrak nih Mbak Tessa nih sama emaknya CEO. Ya udahlah Mbak, minta maaf aja. Ya, oke. Jam tangannya Pak asli, bener asli. Udah say. Bilang asli aja say. Bilang marah asli. loncungnya say. Ya asli Ci, asli. Ya udah Ci, suruh anak CEO-nya angkat kaki dari rumah itu, rumah sengketa. Rumah sengketa antara husband dan ex-husband, ya. Angkat. Kan bisa tuh numpang di rumah siapa tuh, siapa ikan pesut, siapa tuh adeknya tuh ikan pesut ya, kan ikan pesut tuh punya apartemen katanya 100 tuh, numpang di situ aja Ci ya. Apartemen 100. Kalau mau pansos Ci, jangan di sini ya, jangan di sini, ntar kena lo. Apalagi kemarin anaknya Enci yang CEO yang ngasih makan dengan perusahaan BH, celana kancut segala macam itu, masa anaknya orang mau makan mie aja pesan sama dia. Oh. Makan mie pesan sama dia, dengerin ntar bapaknya marah-marah, bapaknya mau ngadu-ngaduin lu pade lo. Encik jangan ikut-ikutan ya. Oh ya Cim, maaf Cim ya, maaf ya Cim. Ya. Anaknya CEO, benar CEO cai. Jangan fitnah lo, CEO beneran. Iya, udah ya, clear, udah beres. Kalau pansos nanti Cim, udah pindah ke rumah ikan pesut, baru pansos. Jangan sekarang. Kalau sekarang kan diusir lo. Itu aja kemarin kopi aja sampai kopinya malu gara-gara anak Enci CEO ambil kopi dari kulkasnya orang, ya kan? Harusnya Enci negur anaknya Enci, jangan marah-marah sama kita. Kita kan cuma melihat-lihat apa yang kejadian nyata, kita omongin. Tapi kita sekarang nggak mau ngomongin lagi deh, bener anak Enci CEO bener. Jam tangannya asli bener. Iya, udah. Bener aja say. Yuk, bener. Iya, daripada kita nanti ribut-ribut ya kan udah. Jam tangan bener, nggak ada yang palsu, nggak bener. Terus itu CEO bener, iya CEO 2000 PT. Udah daripada emaknya ngamuk, kita juga jadi nggak enak. Udah yuk, udah nih. Oke, canda ya guys ya. Oke, next. Pesugihan yang dilakukan sekarang jarang lagi daur ulang atau jarang dipertajam. Bawa dupa lu, bawa sesajen lu, bawa kepala-kepala bebong-bebongnya itu segera lakukan lagi biar lu tidak jatuh-jatuh banget ya. Oh iya, jangan lupa CEO juga udah kena tuh. Fokus pesugihan. Ya Allah, sampai segitunya loh, sampai segitunya nurut ke dia, sampai segitunya jeger. Dan sekarang karena kamu nggak melakukan retouch, nggak melakukan pengulangan, marah lah itu di sana sekarang kan. Ayo cepat buruan, ntar gue jagain nih Gunung Kawi. Jari wong Indramayu mah jarine gak mau kan ka wong Nyupang beli. Cari aman. Misalnya kita nana perjanjian, kita lamun ora dituruti perjanjiannya, ngamuk dengan. Iya, aman gua. Habis kau hina-hina mantan suamimu kan, akhirnya kan keluar semua kan cacat-cacat dalam hidupmu ya kan. Segala teman dulu, teman sekolahmu ya kan. Ya. Semua yang pernah dulu kenal kamu itu keluar semua ya dari dari sarangnya gitu ya, dan mengeluarkan statement-statement yang bikin kita melongo-longo, bikin kita kaget ya. Ternyata ya wanita sederhana yang dibalut dengan kesederhanaan tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu ya kan ya, bongkar aib gitu ya, satu gitu, tahu-tahu 100 aibnya yang terbongkar. Guys, kalian sudah lihat jejak backpacker nggak di YT? Oke. Kayak kenal gitu ya ceritanya itu ya kan. Suaminya dijadikan tumbal, ada fotonya ya, fotonya di gunung itu. Terus ada juga fotonya di ruangan khusus gitu. Dan plot twistnya ya, yang pengusaha itu juga ada katanya fotonya juga. Yang paling membagongkan itu ya, semua katanya kan tukang kerja, baby sister, supir katanya, tahu-tahu minta izin pulang terus sakit, terus meninggoy gitu. Saya lihat kayak mirip-mirip kayak kisahnya siapa gitu ya, kayak sangat dekat gitu ya, yang terjadi di kota-kota besar ini ya. Kira-kira siapa ya guys ya?
Terus katanya itu semakin banyak semakin banyak tumbal gitu kan, semakin banyak dia keguguran gitu, hartanya, uang yang dia dapatkan semakin banyak gitu. Terus kaya raya gitu ya. Lupa aku, hilang ingatan, aku amnesia ya. Oke, gue penasaran sama jejak backpacker ya. Kita akan mulai coba dari part pertama. Selesai itu sekitar 2011 aku ikut dia tuh. 2011 ikut dia selang 4 bulanan lah, berjalan biasa. Jejak backpacker berangkat berempat, aku supir dia dan supirnya ke Gunung Kawi. Oh, berjalan biasa. Terus aku dibawa tuh keluar kota sama dia. Di sini nih, aku baru tahu ternyata dia itu melakukan pesugihan. Oke. Iya, melakukan pesugihan, pergi ke Gunung Kawi. Jadi kita berangkat tuh berempat. Si artis, supir, dia sama ibunya. Oh, dia bawa orang tuanya? Ibunya. Oke. Ibunya. Nah, sampai di sana kan aku di penginapan ya. Di penginapan. Terus kata dia, kamu ikut aja. Jadi ibunya sama sopir itu nggak ikut. Kan di dalam Gunung Kawi itu kayak ada banyak pendopo tuh. Kayak di keraton-keraton gitu kan, kayak ada pendopo pisah gitu. Terus ada kayak sumur gitu kan di situ. Nah, di situ tuh dia ada beberapa ritual, tapi aku hanya tunggu di depan. Ya, tunggu di depan. Tapi kan jaraknya kan karena luas ya, kayak lapangan gitu, jadi kelihatan tuh dia ngapain aja di situ, aku lihat gitu. Dan aku dia udah ngomong, kamu nggak boleh ngerekam apapun. Ya karena kan posisi saya di situ hanya kerja ya. Ya udah, saya turutin aja. Ya udah, iya mbak, aku manggil mbak kan. Dia kayak apa ya, bakar dupa. Aku pikir kan, maaf, dia kan nonis, aku pikir cara sembahyangnya dia gitu kan. Karena kan dia nonis gitu. Dia bakar dupa, ada sesajen juga, sempet dibawa mandi. Nah, pas dia mandi itu dia panggil aku, minta ambilin kimono. Selesai mandi gitu kan. Selesai mandi, di situ juga kayak ada kuncen ya bilangnya, ada kuncennya, jadi cuma berdua aja dia sama si kuncen itu. Nah, aku lihat ada foto. Tatar, maksudnya mandi sama kuncen berdua doang. Mudah-mudahan kuncennya bukan Sugiono ya, izin ya. Laki-laki, artis juga. Di mana? Di situ, di tempat sajennya. Isi. Ya, dan itu terkenal artis itu, laki-laki ya. Nah, di tempat sajen lain tuh ternyata ada foto artis juga, terkenal juga tapi cewek. Banyak juga berarti ya? Banyak. Aku baru tahu tuh di situ. Cuman kan apa yang aku lihat di situ udah dikunci di otak aja gitu. Maksudnya kata dia nggak usah cerita kemana-mana ya. Aku udah percaya sama kamu, dia bilang. Ya udah, oke. Aku lihat. Tapi yang aku lihat di tempat sajennya dia ada satu foto laki-laki, artis juga. Tapi dia lebih terkenal. Lebih terkenal. Aku mikirnya gini, apa dia mau ngedeketin laki-laki ini biar dongkrak nama gitu kan? Karena kan namanya dunia entertain itu nggak ada semua yang real, semua tipu-tipu. Tipu-tipu dalam bisa gimana tuh? Jadi gini, pacaran nih sama dia biar dongkrak popularitas gitu. Dikenal, ini pacar si ini gitu, ini pacar si ini gitu. Apalagi kalau cowoknya itu udah ada nama lah. Setelah pulang dari Gunung Kawi itu, kerjaan masuk banyak banget. Banyak banget. Sebelum dia ke Gunung Kawi itu ya 1-2 ada lah. Tapi nggak sebanyak waktu dia habis pulang dari Gunung Kawi itu. Banyak sampai kayak tolong diaturinnya jadwalnya gitu. Dan yang manggil itu agensi-agensi besar, PH-PH besar. Bukan kayak FTV, maaf ya, per episode yang masih range murah, dia langsung budget banget. Langsung deh? Dibayar kontan tuh? Dibayar kontan. Terus dia ngomong gini, bener kan Fit? Gitu ngomong ke aku, bener kan Fit? Apa kata aku? Berkat nih kita kesana, kata dia. Oh iya mbak, aku bilang gitu kan. Ya aku kan sebatas kerja aja lah, nggak mau yang ngorek-ngorek sampai dalam harus kenapa, enggak gitu. Dia udah kasih jawaban itu, udah cukup. Dan itu dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali di sana. Wajib. Kayak bakar dupa, mandi gitu kan. Di rumah pun begitu. Di rumah dia ada ruang khusus yang memang kayak untuk bakar dupa, ada sesajen. Terus rumah tuh dikelilingi dupa, jadi dia keliling rumah gitu buat ini asap-asapnya. Aku pikir kan cara sembahyangnya dia sama, soalnya aku mau diem aja, mungkin lagi sembahyang gitu kan. Kata aku, mbak emang harus kayak gini terus ya? Iya, biar job lancar. Betul.
beberapa tahun kemudian dia nikah sama laki-laki yang ada di foto di tempat sesajennya. Oke. Iya. Dan itu artis ada nama, udah terkenal lah. Oke. Udah terkenal, cuma memang belum sehedon hidup sekarang. Kasarnya terkenal tapi masih merintis gitu. Maksudnya belum wah, kehidupannya belum wah lah gitu. Oke. Setelah nikah itu, suaminya ini nggak pernah bilang enggak sama dia. Oke. Semua diturutin. Bener-bener dia jadi princess gitu loh. Bener-bener jadi princess, bener-bener yang aku pengen ini, iya. Kata selalu iya yang keluar, nggak pernah bilang enggak suaminya itu. Cuman yang aku curiga itu dia setiap hamil, kan dia udah 2 kali nih keguguran nih. Dia hamil. Kalau hamil itu dia bawa sajen tuh ke kamar, ya kan? Terus dupanya itu ditiupin ke perutnya dia. Ke perut dia gitu. Terus aku kan lihat, kataku kok gini ya gitu. Baru kejadian itu nggak lama, setelah seminggu keguguran. Selama dia nikah itu kalau kerja ya semua barang-barang kan di mobil. Overprotective banget suaminya. Pokoknya jangan sampai istri gue tuh lalai sampai keguguran lagi gitu. Hamil lagi nih yang kedua, begitu juga Sam. Tapi setiap habis keguguran harta dia bertambah. Iya. Entah dia beli mobil, entah dia punya rumah baru, beli di klaster yang memang bukan klaster murah lah. Widih, gokil. Iya, ada di Jakarta Utara. Yes, deh. Yes. Dan itu kebanyakan kayak pengusaha-pengusaha, bukan yang kayak artis-artis yang rumah di sana. Belum pengusaha luar negeri gitu. Kayaknya bisa dihitung lah, artis di Indonesia itu bisa dihitung gitu. Bisa ditebak lah di mana. Oke. Ya. Mungkin teman-teman bisa cari lah ya. Aku nggak mau terlalu signifikan karena ya itu takut panas ya. Nah, keguguran pertama nih, keguguran kedua dia dapat hadiah mobil mewah, rumah hampir sekitar 20M kali ya tuh. Mbak Fitri adalah asisten pribadi yang bertugas mengurus pekerjaan kantor dan bisnisnya, bukan seorang makeup artis MUA profesional. Dalam kesehariannya sering merias wajah sendiri atau dibantu oleh MUA profesional. Sementara Mbak Fitri membantu kelancaran urusan pribadinya. Kok kayak mirip yang lagi viral tapi agak dipelintir. Properti kuliner tahu. Kalau kalian mau nonton mungkin channel YouTube-nya ada Jejak Bekeper ya. Silakan kalian mampir ya teman-teman ya. Gua nggak mau berasumsi yang terlalu berlebihan karena dia juga tidak menyebutkan nama gitu kan. Dan itu nantinya menjadi bumerang juga buat siapapun yang terlalu mengekspos berlebihan. Mungkin gue lebih enak tuh dengan statementnya Mbak Tessa sih. Kalau Mbak Tessa itu kan dia langsung datang ke sana, dia nanya langsung ke kuncen yang di sana dan juga diiyakan sama kuncennya. Bahkan bukan cuma Mbak Tessa doang kan yang ke sana. Sekelas pesulap merah juga kan kita tahu semua kan. Langsung ngobrol kan sama kuncennya gitu. By the way, gue gak mau terlalu jauh ya. Cukup dulu, oke? Cukup. Sudah masuk 8:30. Gue gak tahu nih tayangnya jam berapa. Pagi kah atau nanti per jam 12 malam gak kena. Terima kasih banyak, saya undur diri ya. Dan juga jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction, alright? Thank you so much, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.